berkumpul seperti ini, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi, barang siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah, maka dia sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala hatta yarji'a, sampai pulang ke rumahnya masing-masing. Mudah-mudahan pula kita semua yang ada di sini termasuk orang-orang yang mendapatkan pahala jihad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam keutamaan yang lain kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa dzakarahumullahu fi man indah, Allah banggakan di depan para malaikatnya. Mudah-mudahan pula kita semua yang hadir di sini termasuk orang-orang yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di depan para malaikatnya nanti. Hadirin yang sama-sama mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai manusia hidup di dunia ini, malahan nanti sampai ke akhirat tidak akan pernah terlepas dari yang namanya as-sa'adah, kebahagiaan, dan tidak akan terlepas dari yang namanya as-syaqawah, penderitaan. Dan tentu sebagai manusia yang normal, sebagai manusia yang berakal sehat, kita menginginkan as-sa'adah fid dunya wal akhirah, menginginkan kebahagiaan di dunia dan dari akhirat. Dan ini yang sering baginda Nabi SAW sendiri panjatkan di dalam doa-doanya, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana wahai Rabb kami, atina berikanlah kepada kami fid dunya, di dunia hasanah, kebahagiaan, kebaikan, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat juga hasanah, wa qina adzabannar. Maka kata para ulama ahli tafsir, kalau kita ingin menjadi orang yang bahagia di dunia dan di akhirat, amalkan 4 amalan ini selama kita hidup di dunia ini. Kata para ulama ahli tafsir, la yajtami asyaqa ma'a arba'atin, tidak akan berkumpul penderitaan bersama orang yang mengamalkan 4 amalan ini. Artinya apa? Kalau kita ingin bahagia tidak ini dunia akhirat, ingin ya. Kalau kita ingin bahagia dunia dan akhirat, maka selama hidup kita di dunia ini amalkan 4 amalan ini. Yang pertama apa? Ad-du'a, menjadi orang yang senantiasa melazimkan doa ketika kita mau beraktivitas apapun atau sekecil apapun yang akan kita kerjakan. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Maryam ayat keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya, walam akun, dan aku tidak terbukti bidu'aika, dengan berdoa kepadamu ya Rabbi, wahai Rabbku, syaqiyya, menjadi orang yang menderita. Apa kata para ulama ahli tafsir ketika mereka menafsirkan ayat ini? Kata mereka, man lazimat du'a, barang siapa yang senantiasa melazimkan doa, fisarraihi, baik ketika dia senang hati, wadorraihi, ketika dia kesusahan, lan yashqa, maka dia tidak akan pernah menderita. Nah ini yang pertama, menjadi orang yang senantiasa melazimkan doa dalam sekecil apapun. Minimal kita membaca bismillah terlebih dahulu ketika kita memulai aktivitas apapun, karena arti bismillah itu banyak sekali. Makanya ada namanya kitabul ba, kitab yang menjelaskan tentang ba ya. Kalau tidak salah hampir 370 halaman membahas satu huruf itu saja. Dan di antara mana arti bismillah itu dengan meminta permohonan kepadamu, ya Allah saya melakukan aktivitas ini. Jadi ba di sini bisa dimaknai ba doa. Makanya kata Nabi SAW di dalam riwayat yang lain, man arada an yahya sa'idan wa yamuta syahidan falyaqul inda ibtida'i kulli syai'in bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang ingin hidupnya bahagia dan ingin matinya itu dicatat dalam keadaan mati syahid, ya, maka ucapkanlah setiap dia memulai segala sesuatu dengan bismillahirrahmanirrahim. Ada 10 menit baca bismillah. Beratnya minta ampun ya. Malahan Nabi SAW
ya mengajarkan kepada kita pakai sendal pun bismillah dulu, kata Nabi SAW. Pakai bismillah dulu. Yang menarikan sendal pun pakai bismillah. Ya, ada ini saya tulis ya. Yas'al ahadukum rabbahu hajatahu kullaha hatta sya'sa'ina lihi idza inqata'a. Ya, yas'al hendaklah meminta ahadukum salah seorang di antara kalian rabbahu kepada Rabbnya hajatahu kullaha, segala hajatnya seluruhnya. Ya, hatta sampai sya'sa'inalihi, menarikan sendal idza inqata'a, apabila talinya terputus. Sampai perkara-perkara yang kecil. Karena bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak memulai segala sesuatu dengan berdoa, memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu, nanti kita akan merasa apa yang kita dapatkan itu hasil jerih payah sendiri. Kalau ketika seseorang merasa apa yang dia kerjakan itu hasil jerih payah sendiri, berarti jatuh ke dalam kesombongan. Nanti apa bedanya dengan Qarun? Apa kata Qarun dalam Al-Quran? Innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya tidaklah lain, kata Qarun di ucapan sombongnya, aku mendapatkan harta itu semua atas ilmuku sendiri. Nah ini ya, makanya ya doa ya minimal kita membaca bismillah. Kan ada ya di dalam riwayat yang lain ya, qul wa amrin jibalin falam yubda bi bismillah fahuwa aqta. Setiap perkara yang baik apabila tidak dimulai dengan bismillah, maka pahalanya berkurang, ya berkurang gitu. Di dalam riwayat yang lain, barang siapa yang keluar rumah minimal ya, apalagi kalau kita tahu doa-doa khusus ya, kalau kita tidak tahu doa-doa khusus setiap memulai kebaikan, maka mulainya dengan bismillah dimulai. Ada doanya, meminta permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu ya. Gitu. Nah, makanya ada ya banyak kitab-kitab ya yang para ulama susun ya untuk supaya kita menjadi orang yang melazimkan doa, baik itu doa bikinan sendiri atau doa yang khusus maupun doa yang umum. Nah, doa yang umum minimal kita membaca bismillah. Nah, inilah kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Maryam ya, walam akun bi du'aika rabbi syaqiya, dan aku tidak menjadi dengan senantiasa ya berdoa kepadamu rabbi wahai Rabbku syaqiya, menjadi orang yang menderita. Kata para ulama, man lazima du'a fis saraihi wa dharraihi lan yashqa. Barang siapa yang senantiasa dia melazimkan doa ketika dia senang hati maupun ketika dia sulit, maka dia tidak akan pernah menderita. Karena apa? Ya takut diantaranya nanti menjadi orang yang tidak bersyukur, jatuh ke dalam kesombongan. Contoh misalkan besok ujian PNS, si A dia sholat malam terlebih dahulu, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya lulus jadi PNS misalkan. Kemudian dia besoknya atau paginya itu ujian PNS kemudian lulus, maka dia akan alhamdulillah, terima kasih, menjadi ahli syukur. Tapi ketika seseorang tidak memulai sesuatu dengan berdoa terlebih dahulu, dikhawatirkan dia menjadi orang yang sombong, merasa apa yang dia usahakan itu hasil jerih payah sendiri. Nah, inilah amalan utama kalau kita ingin ya bahagia dunia akhirat ya. Apalagi hafal doa-doa tertentu ketika kita melakukan segala sesuatu. Nah, kemudian apa yang kedua? Kata para ulama, kalau kita ingin menjadi orang yang bahagia dunia dan akhirat, yang kedua adalah birrul walidaini, menjadi orang yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Maryam ayat ke-32. Ya. Wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Wa barran, hendaklah berbakti biwalidati, kepada ibu terutama ya, umumnya kepada kedua orang tua. Wa lam yaj'alni, dan Allah tidak akan menjadikan aku selama aku berbakti kepada kedua orang tua jabbaran, orang yang sombong,
syaqiya, dan orang yang menderita. Apa kata para ulama ketika mereka menafsirkan ayat ini? Kata para ulama, ma'a birril walidaini lan yashqa. Orang yang senantiasa dia berbakti kepada kedua orang tuanya, dia tidak akan pernah menderita. Bukankah baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, ridallah fi ridal walidaini wa sukhtullah fi sukhtil walidaini. Ya, jadi senangnya Allah itu tergantung pada senangnya kedua orang tua. Kalau kita ya menyenangkan kedua orang tua, membuat kedua orang tua kita senang, maka Allah pun akan ridho, akan senang hati kepada kita. Seorang ayah apabila senang hati terhadap anaknya, apapun yang dipinta oleh anaknya pasti diberi oleh orang tua tersebut. Begitu juga dengan ridho Allah. Nah, itulah kenapa para sahabat itu dapatnya dapat gelarnya radhiyallahu anhu. Allah ridho terhadap mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Dan kalau kita ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, di antaranya ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka ya di antaranya adalah dapatkan ridho kedua orang tua. Kayak gitu. Jadi ridullah fi ridul walidaini wa sukhtullah fi sukhtil walidaini. Dan murkanya Allah Subhanahu wa taala pun ada pada murkanya kedua orang tua. Makanya suatu hari baginda Nabi Muhammad SAW naik tangga. Ketika naik tangga, ya kemudian kata Nabi SAW apa? Amin. Para sahabat keheranan. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada apa-apa, tapi tiba-tiba baginda Nabi Muhammad SAW bilang amin. Makna amin itu apa? Istajib ya Allah, kabulkan ya Allah, mana amin. Kemudian para sahabat bertanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, laqad sami'na minkal yawma syai'an ma kunna nasma'uhu. Kata para sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, laqad sami'na, sungguh kami telah mendengar minka darimu al-yauma, hari ini syai'an sesuatu ma kunna nasma'uhu, yang belum terbukti kami mendengarnya. Kemudian artinya apa? Apa maknanya ya Rasulullah? Tidak ada apa-apa tapi tiba-tiba engkau bilang amin. Kemudian kata baginda Nabi Muhammad SAW, falamma irtaqaitu darajatal ula, ketika aku hendak menaiki anak tangga yang pertama, aradul Jibril. Malaikat Jibril datang menawarkan sesuatu kepadaku, kata baginda Nabi Muhammad SAW. Apa tawaran Jibril? Salah satu di antaranya adalah bu'adan liman adraka walidayhi aw ahadihima wa lam yadkhulul jannah. Bu'adan ba'idun 'anir rahmah, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Halakun, celakalah, kata Nabi SAW. Bagi siapa? Bagi orang yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup, atau salah satu kedua orang tuanya masih hidup, tapi tidak menyebabkan dia masuk surga. Karena apa? Tidak berbakti kepada kedua orang tua. Malahan kata para ulama, ketika kedua orang tua kita pun menyuruh kita untuk bermaksiat, ya, la ta'ata fi maksiatillah, tidak ada ketaatan ketika seseorang siapapun mengajak kita untuk maksiat. Gitu. Malahan ketika kedua orang tua kita misalkan nauzubillah min dzalik, ya, mengajak kita untuk bermaksiat, maka kita pun menolaknya harus dengan lemah lembut. Apalagi menyuruh kita untuk berbuat kebajikan, ya, menolaknya pun harus lemah lembut. Ya, apalagi ya berbuat kebajikan. Maka kata para ulama, berbakti kepada kedua orang tua pun ternyata bapak-bapak ibu-ibu yang sama-sama mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala bertingkat-tingkat. Tingkatan yang paling bawah, kata Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya Al-Kabair, kalau kita tidak bisa memuliakannya dengan materi, ya, dengan duniawi, maka syafaqatan wa atafan alaihima, bersikap kasih sayang dan lemah lembut kepada kedua orang tua. Dipanggil misalkan Ono, nama saya Ono Ono sini Ono, kata orang tua misalkan, jangan nyaut dari jauh, misalkan ada cigon lewat, ya, datang dulu, hampiri dulu, kemudian dengan lemah lembut berkata, ada apa wahai orang tua? Di antaranya seperti itu. Kalau kita belum bisa, ya, membahagiakan secara materi, maka bersikap kasih sayang dan lemah lembut kepada kedua orang tua. Kemudian naik lagi,
wabil walidaini ihsana, berbuat ya, dan kepada kedua orang tua berbuat ihsan. Jadi kalau mau dirinci ya Bapak-bapak Ibu-ibu, ada jaza, ada ihsan, itu berbeda. Kalau jaza itu kita membalas kebaikan seseorang sesuai dengan kadarnya. Bapak ngasih saya apel 1, saya kasih lagi apel 1, itu jaza. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyiksa orang-orang yang ahli maksiat nanti di akhirat ya. Kemudian orang-orang kafir ya dengan balasan yang setimpal. Di antaranya ya jazaa'u wifaqo, balasan yang setimpal dengan kadar maksiat dia selama dia hidup di dunia. Nah gitu. Nah ada ihsan. Kalau ihsan itu ya memberi apa yang lebih dibutuhkan oleh kedua orang tua kita. Misalkan Bapak ngasih saya apel 1, saya kasih lagi Bapak suatu hari apel plus jeruk. Nah, diantaranya seperti itu. Dan kita senantiasa untuk berbuat ihsan kepada kedua orang tua, memberi yang lebih dia butuhkan kalau bisa. Misalkan kedua orang tua kita sudah tua renta, sudah tidak bisa beraktivitas, bekerja lagi, pensiunan tidak ada, tapi kita alhamdulillah misalkan rezeki ngalir terus. Kebutuhan kedua orang tua kita per bulan 4 juta, kita kasih 4,5 juta, itu ihsan. Ya, atau kasih 5 juta dan yang lain sebagainya. Nah itu diantaranya kita berbuat ihsan. Pengen bakso, nah ditambah bakso plus jeruk dan yang sebagainya. Nah itu ihsan. Nah itu. Tapi tetap ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita selama hidup di dunia ini tidak akan pernah bisa membalas jasa kebaikan kedua orang tua kita, kecuali kalau kita melahirkan kedua orang tua kita, baru itu bisa. Dan itu mustahil ya. Mahkota Al-Quran yang kita berikan kepada kedua orang tua kita itu adalah hadiah yang terbaik, bukan membalas jasa mereka, bukan untuk menandingi balas jasa mereka, tapi itu pemberian yang terbaik adalah kita memberikan mahkota kepada kedua orang tua. Jadi yang bisa. Ya, makanya kata para ulama, sampai kalau kita disuruh maksiat, menolaknya pun dengan lemah lembut. Apalagi kalau disuruh kebaikan. Nah, itu. Karena kita tidak akan pernah bisa membalas jasa kedua orang tua kita, kecuali kalau kita ya melahirkan mereka, baru kita bisa membalas jasa kedua orang tua kita. Naik lagi ya ke tingkatan yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Boleh, yaitu menyamakan kebutuhan kedua orang tua kita seperti kita menyamakan kebutuhan istri dan anak-anak kita. Itu boleh, tidak apa-apa, silakan. Jadi orang tua sama kebutuhannya dengan istri dan anak-anak kita. Kadang kita maaf ya, memberi kebutuhan kedua orang tua sesana, betul tidak? Ya istri udah, anak udah, tabungan udah, ini ada sisa buat kedua orang tua. Padahal boleh, tidak apa-apa. Malahan yang lebih tinggi ada lagi. Hadisnya kalau mau dilihat kan di sini ada ya, kajian Riyadhus Shalihin ya. Hadisnya silahkan. Bab niat, hadis yang paling terakhir riwayat Bukhari Muslim kalau tidak salah. Yaitu malahan mendahulukan ya kepentingan kebutuhan kedua orang tua daripada istri dan anak-anak. Coba nanti dilihat ya Riyadhus Shalihin, kemudian baca syarahnya. Ya, di antaranya Nuzhatul Muttaqin ya. Di antaranya ya ada seorang dia bekerja dari pagi sampai sore, kebiasaannya adalah membuatkan susu untuk kedua orang tuanya. Suatu hari dia lembur, pulang jam 8 jam 9 malam lah, kira-kira seperti itu. Kemudian dia bikin susu, didapati kedua orang tuanya sedang tidur. Ya, kemudian dia tidur di depan pintunya itu. Kemudian istri dan anaknya sampai menangis minta susu tersebut, tidak dikasih. Ini buat kedua orang tua terlebih dahulu. Kalau udah orang tua baru silahkan boleh kalian minum. Nah makanya inilah kata para ulama ya, di antara berbakti kita terhadap kedua orang tua yang paling tinggi adalah mementingkan kepentingan kedua orang tua kita terlebih dahulu ya, daripada istri dan anak-anak. Nah ini yang jelas kata Allah Subhanahu wa taala, dan ini janji Allah Subhanahu wa taala, wa barron biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya.
dan hendaklah berbakti kepada kedua orang tua, dan Allah tidak akan menjadikan orang yang senantiasa berbakti kepada orang tua menjadi orang yang sombong dan menjadi orang yang menderita. Ya. Apa kata para ulama ahli tafsir? Saya ulangi lagi, ma'a birril walidaini lan yashqa. Orang yang senantiasa dia berbakti kepada kedua orang tua tidak akan pernah menderita. Nah, ini janji Allah Subhanahu wa taala. Silahkan buktikan. Dan kadang kata para ulama, kata Syekh Nawawi Bantani di dalam kitabnya Kasyifatus Saja, kita bisa sukses itu berkat apa? Berkat ditarekati oleh kedua orang tua kita. Jangan salah, subhanallah, betapa kasih sayangnya kedua orang tua kita kepada kita. Tahajud, ya Allah anakku. Saum, kemudian ya Allah anakku. Ketika habis baca Quran, kan dianjurkan berdoa setelah beramal soleh. Sholat tadi kita berdoa ya Allah anakku. Subhanallah, kita pun bisa sukses. Mungkin kalau karena kita sendirilah ngaca. Bisa jadi kita jalan yang lurus karena tarekat, maaf ya, karena doa jalan dari kedua orang tua, ridhonya kedua orang tua, subhanallah. Ya, dan tapi jangan heran juga bapak-bapak. Ya, emang nanti ada ya di dalam keluarga itu yang Allah uji dalam tanda kutip. Ya, salah satu di antara keluarga kita itu anggotanya ada yang menjadi musuh kita nanti. Karena kata Allah Subhanahu wa taala sunnahnya seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fadharuhum. Ya, sesungguhnya di antara istri-istri kalian, ya istrinya dua, ya istri-istri, dan anak-anak kalian itu ada yang akan menjadi tanda kutip musuh kalian. Saya diajak ke masjid. Di tetangga di main HP dan yang sebagainya. Itu jangan heran. Nah, ini kedua orang tua. Fa in tafu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Bisa jadi kenapa seseorang itu dia susah sama orang tuanya diatur tapi dia sukses, orang tuanya ridho jadi dia sukses. Kata Syekh Nawawi Banten. Kata Syekh Nawawi Banten, bisa jadi kita sukses itu karena doa-doa dari kedua orang tua, walaupun kita disebut berbakti masih jauh kepada kedua orang tua. Nah, ini janji Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, menjadi orang yang senantiasa melazimkan doa dalam hal apapun. Bisa minimal kita membaca bismillah. Ya, bismillah. Habis itu doa yang lain bahasa kita sendiri boleh, silakan, tidak apa-apa. Kemudian yang kedua, menjadi orang yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Nah, kemudian apa yang ketiga? Yang ketiga, kalau kita ingin bahagia dunia dan akhirat, menjadi ahlul Quran, menjadi orang yang senantiasa ya dia bergaul dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Thaha awal-awal ayat 1 atau ayat 2. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Jelas tuh, litashqa. Ma anzalna, tidaklah kami menurunkan 'alaika kepadamu wahai Muhammad Al-Qur'ana, Al-Qur'an ini litashqa, ya supaya engkau menderita. Apa kata para ulama ahli tafsir? Ya, langsung ya, bukan kata saya ya. Kata para ulama ahli tafsir ketika mereka menafsirkan ayat ini, ja'alahullahu rahmatan wa nuran. Allah menjadikan Al-Qur'an sebagai rahmat, kasih sayang, wa nuran sebagai cahaya, wa dalilan ilal jannah, dan petunjuk ke surga. Falan yashqa ma'al Qur'an. Orang yang senantiasa dia bersama Al-Qur'an tidak akan pernah menderita. Suatu hari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ya ditanya oleh murid-muridnya, "Wahai Ibnu Mas'ud, apa patokan seseorang itu cinta kepada Allah dan Rasulnya?" Kata Ibnu Mas'ud apa? "Sejauh mana engkau membaca Al-Quran, sejauh itu pula cintamu kepada Allah dan Rasulnya." Subhanallah. Dan sama ya bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, menjadi ahlul Quran juga bertingkat-tingkat. Tingkatan yang pertama, tingkatan yang membaca. Tingkatan yang pertama, ya.
Dari membaca, mulai dari Iqra tidak apa-apa, yang penting niatkan kita ini bisa baca Al-Quran. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, man qara'a al-Qur'an, barang siapa yang membaca Al-Quran wa huwa yatata'ta, dan dia sedangkan dia terbata-bata, falahu ajrun, maka dia akan mendapatkan pahala. Walaupun kita Allah takdirkan misalkan ya belum bisa baca Al-Quran, masih Iqra, nggak apa-apa, yang penting menjadi ahlul Quran, menyempatkan waktu untuk supaya kita termasuk bagian dari ayat ini. Ya, tidak menderita dunia akhirat, tetap dapat pahala. Misalkan Iqra 1 terus ya selama 2 tahun. Tapi biasanya kalau kita istiqomah ya Ustaz, biasanya seminggu 3 kali aja, 3 tahun bisa baca Quran. Ya, apalagi insya Allah ya, Farhan ahlul Quran beliau ya, ngaji Qurannya subhanallah sekali, masya Allah bacaannya. Yang bentuk, kalau saya tadi baca Qurannya supaya nggak ngantuk aja. Nah, mulai dari membaca. Nah, ketika sudah bisa membaca, ingat bapak-bapak, ibu-ibu, itu anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bisa baca Quran itu anugerah. Dan harus dijaga anugerah tersebut, karena kita mendapati orang-orang yang seumuran dengan bapak-bapak mungkin ya masih belum bisa baca Quran, ada tidak? Ada. Makanya ketika kita udah bisa baca Quran, anugerah. Bagi yang belum bisa baca 3 tahun terus ngaji, walaupun seumur hidup Allah takdirkan nggak bisa, tetap baca Quran, belajar. Jangan malu, supaya kita menjadi ahli Quran. Nanti dibimbing sama ustaz-ustaz di sini misalkan, belajar terus, mau di rumah ataupun di sini silakan korbankan diri kita untuk membaca Al-Quran, waktu diantaranya. Nah, ketika sudah membaca, nanti kata Nabi SAW, jaga bacaannya. Ya, sehari 1 juz, misalkan 45 menit kurang atau 1 jam. Kalau tidak bisa 1 juz, 2 juz, nggak apa-apa tuh. Ya, nggak bisa 2 juz, 3 juz, nggak apa-apa. Kata Nabi SAW, barang siapa yang baca Quran tanpa wudhu, pahalanya 10. Itu tuh 10 itu 1 huruf kalau tanpa wudhu. Barang siapa yang baca Quran punya wudhu, pahalanya 25. Mendingan punya wudhu, mendingan tidak. Wudhu ada 10 menit. Ya, dan barang siapa yang membaca Al-Quran di dalam sholat, maka pahalanya 50. Saya tanya nih bapak-bapak, ibu-ibu, pernah nggak seumur hidup sekali aja hatam Quran di dalam sholat? Wow. Ya, kalau di luar sholat mungkin udah ya beberapa kali tanpa wudhu atau punya wudhu. Ya, tapi ini di dalam sholat pernah tidak? Seumur hidup sekali. Para ulama membolehkan, ya, terutama sholat sunnah. Ya, sholat sunnah seluruh ulama sepakat boleh kita baca Quran dengan gel mushaf, melihat mushaf. Para ulama, seluruh ulama dalam sholat sunnah. Kalau dalam sholat wajib ada yang makruh, ada yang boleh. Ya, kalau dalam sholat. Tapi kalau MUI Indonesia membolehkan, karena Aisyah radhiyallahu anha, ya, beberapa kali beliau sholat langsung membaca mushaf. Nah, itu. Nah, ini seumur hidup sekali aja Al-Quran. Saya ambil sebentar. Apa nggak usah? Satu aja Pak, yang atas. Nah. Nih, ya bapak-bapak, ibu-ibu, ini 1 lembar. Kalau semalam aja kita tahajud 11 rakaat, kemudian 4 rakaat pakai 1 lembar. Kalau saya biasanya setengah halaman ya, diciriin. Sekarang itu ada ya penanda, gampang sekali. Kalau 1 hari 1 lembar, 30 hari 30 lembar sama dengan 3 juz. Karena 1 juz 10 lembar. Ya, berarti 10 bulan coba seumur hidup sekali aja kita hatam Quran di dalam sholat, ya, hatam Quran membaca. Dan ingat, seluruh ulama itu sepakat boleh kita di dalam sholat sunat langsung membaca mushaf ketika sholat, mau itu sholat qobliyah, ba'diyah, ataupun itu sholat ya tahajud ya dan lain sebagainya. Apalagi sholat tahajud disunahkan sholatnya panjang. Dan ingat bapak-bapak, ibu-ibu, kita nanti di akhirat
akan sangat butuh pahala. Sebagaimana maaf ya, di dunia kita butuh duit, butuh uang. So bapak-bapak ibu-ibu, setengah dari umur bapak-bapak ibu-ibu yang dikorbankan untuk nyari uang. Nanti yang kita butuhkan di akhirat apa? Yatsba'ul mayyita salasun, yang mengikuti mayit itu 3. Ya, yarji'usnani wa yabqa ma'ahu wahid. Ya, yang 2 akan pulang, yang akan bersama dia 1. Bayarji'u, yang pertama kali pulang, maluhu hartanya. Pak Ustadz kan pakai mobil dibawa ke kuburan, iya, tapi sampai parkiran aja. Habis itu mobil dibawa pulang, cari BPKB, SNK, dijual bagi waris. Kemudian yang kedua apa? Ahluhu, keluarganya. Pak Ustadz kan masuk yang lahat, iya benar masuk yang lahat, tapi diinjak-injak, habis itu pulang. Yang akan bersama dia itu amaluhu, amalnya, dan diantaranya beramal soleh dengan Al-Quran. Dan beratnya amal soleh kita nanti di akhirat itu, bapak-bapak, ibu-ibu, sangat menentukan keselamatan kita. Sangat menentukan keselamatan kita. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي. Maka adapun barang siapa yang berat amal solehnya itu berat, ya, fahuwa, maka dia fi isyati, berada di dalam kehidupan radiyah yang diridhoi, masuk surga. Wa amma man khaffat mawazinu, dan barang siapa yang ringan timbangan amal solehnya, lebih banyak timbangan amal buruknya, fa ummuhu, maka tempat kembalinya adalah neraka. Jadi dan ini ada beberapa kali Allah ulang-ulang di dalam Al-Quran. Ya, jadi beratnya amal soleh itu menentukan keselamatan kita nanti di akhirat. Bukankah kita masuk surga karena rahmat Allah? Betul. Lan yadkhulul jannata ahadukum bi amalihi, sekali-kali tidak akan pernah salah seorang di antara kalian masuk surga karena amalnya, benar. Ya, wala anta ya Rasulullah, apakah engkau juga tidak wahai Rasulullah? Wala ana, saya pun tidak. Karena kalau dibandingkan amal soleh kita selama 80 tahun dengan surga yang selama-lamanya tidak akan pernah seimbang. Makanya kata Nabi SAW, illa ayyatagummadani Allah bi rahmatih. Kita masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi rahmat Allah Subhanahu wa taala bisa kita capai diantaranya dengan perbanyak amal soleh. Amal soleh. Amal soleh. Di antaranya ketika kita menjadi ahli Al-Quran. Apalagi ini bapak-bapak, maaf ya, ini kelihatannya wajah-wajahnya udah wajah-wajah pensiun. Ya, udah pada tua, silakan. Waktunya banyak kan. Jangan YouTubean wae. Ya. Kalau YouTube gak ngantuk, ya. Tapi kalau baca Quran ngantuk ya. Nah itu ternyata masuk surga itu mahal, ya gitu. Nah ini dari membaca, silakan. Membaca tanpa punya wudu boleh, silakan. Cuma nanti ya kalau mazhab Syafi'i buka Qurannya harus ada penghalang sarung tangan. Nah membaca punya wudu malahan kata Nabi SAW pahalanya 25. Nah ini yang terakhir yang mungkin kita semua belum melakukannya, yaitu hatam Quran di dalam sholat. Kalau mendengar mungkin ada ya di sebagian kita, karena ada Masjid Habibur Rahman di Husain itu, ya kalau bulan Ramadan 1 malam 1 juz mendengar. Kalau ini membaca sendiri langsung, nah itu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Tahun ini masih bulan Januari, berarti Desember nanti numpang di sini ya. Ya, gitu nggak apa-apa, syukuran dah habis bernikmah ya. Nah gitu. Desember tamat 1 hari 1 lembar aja. Ya, 4 rakaat sisanya hafalannya kita hafal surat-surat pendek. Nah, dari membaca naik lagi ke atas, ya, menjadi ahli Quran itu, yaitu menjadi orang yang menghafalkan Al-Quran. Walaupun maaf, ya, menghafal Quran itu tidak mengenal umur, bapak-bapak, ibu-ibu. Walaupun sedikit, walaupun kita lupa lagi, sisakan waktu beberapa menit atau 1 jam saja atau setengah jam aja untuk menghafal Quran, luangkan waktu. Biar apa? Kita meninggal dalam keadaan menghafal Quran. Dan itu pahalanya besar. Ya, kita meninggal dalam keadaan menjadi keluarga Allah, ahlullah fil ardi, ahlul Quran.
Ya, jadi ini dari membaca kita kerjakan, dari menghafal kita usahakan supaya kita apa? Ikhtiar menjadi keluarga Allah di bumi, dan supaya kita apa? Tidak menderita dunia dan akhirat. Menghafal Quran. Saya dulu ya, karena aktif di pesantren ya, jadi dai di Riau. Ya dulu sama Syekh Abdul Somad pernah. Ya kemudian dan lain sebagainya. Itu punya metode menghafal Quran untuk bapak-bapak, ya untuk nenek-nenek itu hafal bisa. Juz amma. Ya Ustaz lupa mah ingat-ingat deh ya. Ya itu aja, lupa itu wajar ya. Kata Nabi SAW di dalam hadis Bukhari, orang yang menghafal Quran itu seperti dia mengembala unta. Nah, kata Nabi ya, hadisnya Bukhari, kalau unta itu diikat dia tidak akan kemana-mana. Kalau unta itu tidak diikat, kabur tidak akan pernah kembali, kata Nabi SAW. Jadi Allah Nabi tak pernah ngurus unta ya. Ya, betul. Artinya apa? Begitu juga dengan hafalan kita, harus diikat dengan murojaah. Baca Al-Quran, menghafal Quran, ingat-ingat terus, nanti setoran kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat-surat Al-Quran. Setoran kepada guru, setoran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, nanti lupa, ingat-ingat lagi. Kalau hafalannya sudah mantap, maju lagi hafalannya, gitu. Ya, maju lagi satu ayat aja, satu ayat beres. Yang jelas ada ya meluangkan waktu untuk menghafal Quran, menjadi ahlul Quran, ya, menjadi ahlul Quran, juz amma dan yang lain sebagainya, ya, gitu. Bukankah banyak ya keajaiban Al-Quran, ya, ada terjemahan Indonesia sampai kakek-kakek, nenek-nenek pun kalau dia benar-benar berusaha hafal Quran walaupun sudah tua renta. Nah kita minimal kita mah kelas bawah aja, yang penting ada usaha untuk menjadi ahli Quran, supaya kita meninggal dalam keadaan menjadi ahli Al-Quran. Nanti setelah menghafal Quran, membaca udah ya minimal ya bacaan tadi setengah juz atau 1 juz 1 hari, ya. Kemudian naik lagi ya menghafal, naik lagi yaitu mentadaburi, memahami atau mengkaji tafsir Al-Quran. Ya, kata Sa'id bin Zubair radhiyallahu anhu, man qara'al Qur'ana, barang siapa yang membaca Al-Qur'an walam yufassirhu, dan dia tidak mengkaji tafsirnya, fahuwa kal a'ma, maka dia seperti orang buta. Amun orang mah apa? Siga anu ngagugulung ka apa? Nah, tidak jauh beda. Kata Hasan Al-Basri, Hasan Al-Basri itu sebaik-baik tabi'in. Jadi para ulama berbeda-beda pendapat. Siapa sebaik-baik tabi'in? Ada yang bilang Uwais Al-Qarni, karena sahabat disuruh minta kepadanya. Karena apa dia Uwais Al-Qarni menjadi orang sebaik-baik tabi'in? Karena berbakti kepada kedua orang tua. Dia tertahan untuk bertemu dengan Nabi karena berbakti kepada ini janji Allah. Sampai dimuliakan oleh Nabi SAW orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Dan yang kedua Hasan Al-Basri. Karena apa? Hasan Al-Basri ketika bayi pernah disusui oleh Ummu Salamah, istrinya baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga keberkahan dan beliau menjadi ulama. Nah, kata Hasan Al-Basri, ma anzalallahu ayatan illa, tidaklah Allah menurunkan suatu ayat suci Al-Quran kecuali yuhibbu ayyu'alima ya fima ja'unzilat. Ya, tidaklah Allah menurunkan satu ayat kecuali Allah itu suka supaya kita ingin tahu ini ayat turun di mana, maksudnya apa dan kemana. Ya, dan para sahabat pun sama, mereka itu malahan belum nambah hafalan kalau belum paham makna dan maksud ayat suci Al-Quran. Ya. Terus apa seseorang itu disebut mengkaji Al-Quran? Kata Syekh Jarkashi di dalam kitabnya Al-Burhan fi Ulumil Quran, makna tafsir itu apa? Seseorang menafsirkan, yang pertama ikhraju ma'anihi, mengeluarkan makna-makna maksud dari ayat tersebut. Itu udah tafsir. Makanya terjemah Al-Quran pun sebenarnya udah tafsir ya, cuman tafsirnya mujmal, umum sekali, masih pendek ya. Kemudian yang kedua ikhraju ahkamihi, mengeluarkan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran, itu tafsir. Kemudian yang terakhir ikhraju hikamihi, mengeluarkan hikmah-hikmah yang bisa kita ambil di dalam Al-Quran. Nah ini
Makanya di sini mesti penting, alhamdulillah ada ya di sini Ustaz Farhan ya kajian tafsir supaya kita bukan hanya membaca, kecuali di antaranya adalah memahami isi Al-Quran tersebut. Nah, kemudian yang terakhir, kemudian dipraktekkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Aisyah radhiyallahu anha ditanya, ya bagaimana akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam? Khuluquhul Quran. Akhlak Rasul adalah Al-Quran. Kita mempraktekkan Al-Quran ke dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ahli Quran. Dan orang ketika dia menjadi ahli Quran, nih janji Allah, ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah kami menurunkan Al-Quran ya supaya engkau menderita. Artinya apa? Kata para ulama ahli tafsir, bukan kata saya. Dan yashqa ma'al Quran. Orang yang dia bersama Al-Quran tidak akan pernah menderita. Ini sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menjadi orang yang mulia. Dan diantaranya bapak-bapak, ibu-ibu, mahkota hadiah yang terbaik kita berikan kepada orang tua adalah mahkota Al-Quran. Ya. Nantilah kapan-kapan ya, supaya kita lebih suka terhadap Al-Quran. Ada sekitar saya nulis 18 keutamaan bagi orang yang senantiasa bergaul dengan Al-Quran ya, ada di tulisan saya. Nah itu. Nah ini ya, yang ketiga adalah menjadi ahlul Quran. Kapan seseorang itu jadi ahlul Quran? Senantiasa membaca, kemudian dia menghafal walaupun sedikit ya apalagi kalau hafal 30 juz. Kemudian mengkaji tafsirnya, mempraktekannya ke dalam kehidupan sehari-hari, baru dia jadi ahli Quran. Walaupun dia belum hafal 30 juz, ya itu ibarat mobil lah, mungkin Avanza, ya, yang 30 juz Fortuner misalnya, ya seperti itu. Yang penting sama-sama punya mobil. Nah seperti itu. Nah ini bapak-bapak, ibu-ibu, ya gitu. Kita alhamdulillah secara duniawi ya sudah dapat. Nah bagaimana nih ukhrawinya nih? Harus sukses dunia akhirat. Kemudian yang terakhir, kalau kita ingin menjadi orang yang bahagia dunia akhirat adalah ittiba'ul huda, mengikuti petunjuk, yaitu Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis menurut siapa dulu? Al-Quran dan hadis menurut para ulama mu'tabar. Ya, awas karena ISIS juga, ya ISIS bukan suami takut istri ya. ISIS juga sama Quran dan hadis, tapi Quran dan hadis menurut hawa nafsu. Tapi kalau kita Quran dan hadis menurut ulama mu'tabaroh. Siapa ulama mu'tabaroh itu? Ulama yang diakui keilmuannya oleh seluruh ulama dunia. Udah ikuti beres. Ya, bukan Quran dan Sunnah menurut diri sendiri. Karena kalau kita memahami Quran dan Sunnah sementara basic kita hafal hadis juga sedikit, ya maka belum mumpuni. Nah gitu. Nah ini kata Allah Subhanahu Wa Taala masih di dalam surat Toha. Jadi kunci kebahagiaan itu tadi apa kata para ulama tafsir? Yang poin 1, 2 itu ada di dalam surat Maryam. Nah kemudian poin yang ketiga, keempat ada di dalam surat Toha. Nah surat Toha ayat 123. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, famanitaba'a hudaya, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku ini, fala yadillu wala yashqa, dia tidak akan pernah menderita dan dia tidak akan pernah sesat dan dia tidak akan pernah menderita. Jadi Allah. Apa kata para ulama ahli tafsir ketika mereka menafsirkan ayat ini? Manittaba'a ma umira bihi, barang siapa yang mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wajtanaba ma nuhiya anhu, dan menjauhi apa-apa yang dilarang olehnya, fa innahu, maka sesungguhnya dia yang mengikuti itu la yadillu, tidak akan pernah tersesat di dunia wala fil akhirah, dan di akhirat, wala yashqa fihima, dan dia tidak akan pernah menderita di dunia dan di akhirat. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak mungkin tahu mana perintah, mana larangan kalau kita tidak menuntut ilmu. Kita buka kitab Bukhari, apa kata Imam Bukhari di awal kitabnya? Ya,
Al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Berilmu dulu sebelum berbicara dan mengamalkan sesuatu. Kita buka kitab Ibnu Katsir. Apa kata Ibnu Katsir di halaman pertama? Rabbi zidni ilman. Wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Berilmu terlebih dahulu. Karena ilmu itu ibaratnya apa? Cahaya. Al-ilmu nurut, cahaya. Sehingga dengan ilmu kita jadi tahu jalan. Mana jalan yang mesti kita tempuh dan mana jalan yang mesti kita hindari. Artinya apa? Orang yang tidak berilmu seakan-akan dia berjalan di atas kegelapan. Maka dia tidak tahu, ya mungkin di depannya itu ada duri-duri yang membuat dia terpeleset ke dalam ya api neraka. Makanya kata Imam Syafi'i apa? Man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin mendapatkan dunia dengan ilmunya, alhamdulillah nih. Ya, kita punya ilmu dunia, bisnis, bekerja dan yang lain sebagainya, kepemimpinan sehingga kita diangkat jadi pemimpin. Misalkan ilmu dunia kita udah dapatkan. Saya lewat sini rumahnya bagus-bagus. Kalau saya alhamdulillah masih kontraktor. Ya, makanya pas kenal Ustaz Farhan itu pertama saya di Cipadung. Oh, di Cipadung ya, jauh juga. Terus pertemuan kedua pindah ke Antapani. Pindah lagi. Tadi ngobrol, Ustaz di Antapani ya, udah pindah lagi ke marga asli katanya. Ya di mana biar dekat ibu kan rumahnya. Nah, kalau ibu punya rumah di Cigondewa. Tuh, ini alhamdulillah subhanallah. Rumahnya. Nah, ini ilmu dunia Anda dapat. Wa man aradal akhirah fa alaihi. Barang siapa ingin mendapatkan akhirat maka dengan ilmu nih, Bapak-bapak, ilmu dunianya udah dapat. Subhanallah. Kita maaf ya, dapat uang seperti terang menderang, gampang sekali. Ya, malahan uang berjalan. Nah, bagaimana keadaan akhirat? Ya, dengan ilmu akhirat, terutama ilmu fardu ain. Ain artinya mata, fardu ain fardu mata. Wajib per orang pahami ilmu tersebut. Ilmu fardu ain setidaknya ada 3, ya. 4, satu lagi saya tambah. Ya, ada 4. Ilmu tentang iman, rukun iman, akidahnya harus lurus. Kemudian ilmu tentang Islam, ya fikih ibadah kita. Karena kita sholat ternyata misal zufrin, nggak yusibul ma. Ada sebesar kuku tidak terkena air, wudunya sah. Tidak sah kan? Wudunya tidak sah, berarti sholatnya sia-sia. Sia-sia. Ada ini perdoaan. Makanya kata Imam Malik apa? Ini nggak apa-apa, masih lanjut. Ya, man tafaqaha wa lam yatasawwaf, ya, gitu. Faqad tafassaqo. Barang siapa yang dia paham ilmu fikih, tapi dia tidak mempelajari tazkiyatun nufus. Alhamdulillah di sini ada tazkiyatun nufus, ya disolihin wajib hadir. Dia tidak belajar tazkiyatun nufus, takut kepada Allah, merasa dilihat oleh Allah, jadi orang jujur, menjadi orang yang senantiasa bertobat. Nanti ada memperbaharui tobat, walaupun kita sudah bertobat nanti di bab tobat. Nah, barang siapa yang dia belajar ilmu hukum, tapi dia fikihnya bagus, sholatnya bagus, ibadahnya bagus, tapi dia tidak belajar tazkiyatun nufus, maka dia akan terjatuh menjadi orang yang fasik. Tahu hukum tapi tisian ke Allah. Makanya banyak tidak maaf banget ya, dia berilmu tapi terjatuh dalam korupsi. Nah ini ilmu. Ya tazkiyatun nufusnya kurang. Wa man yatasawwab wa lam yatafaqah faqad tazannaqa. Nah, ini parah lagi. Ya, barang siapa yang dia mempelajari ilmu akhlak, ya, takut kepada Allah, berharap kepada Allah, cinta kepada Allah, tapi ilmu fikihnya nihil. Wudunya tidak benar, sholatnya tidak sah. Nah, ini lebih parah. Faqad tazannaqa, maka dia tergelincir dari jalan yang lurus. Wa man yatasawwaf wa man tafaqaha wa tasawwafa faqad tahaqqaqa. Barang siapa yang dia ibadahnya betul, kemudian dia tazkiyatun nufus, maka dia sungguh-sungguh berada di jalan yang lurus. Nah, makanya ini ada ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain itu ilmu rukun iman. Nanti habis rukun iman ada syu'abul iman, cabang-cabang keimanan. Setidaknya ada 77, udah jadi ahli surga. Kalau kita mempraktikkan 77 cabang keimanan. Kemudian yang kedua Islam. Islam ini fikih. Dari mulai bersuci dan niat bapak-bapak.
bersuci itu lebih penting daripada sholat. Karena kalau bersucinya salah, sholatnya diterima tidak. Makanya seluruh kitab itu, ya kata para ulama, bukan kata saya, diawali dengan bersuci. Kita pikir itu, makanya bersuci itu benar-benar. Nah, kemudian yang ketiga adalah ilmu fardhu ain itu akhlak. Makanya setidaknya ada 10 akhlak mahmudah, 10 akhlak madhumah. Kemudian yang terakhir ilmu fardhu ain itu ilmu yang wajib kita pahami, itu ilmu yang berkaitan dengan sehari-hari kita. Kalau bapak seorang petani wajib paham secara syariat ya tentang hukum bertani. Kalau bapak seorang pedagang wajib secara syariat hukum dagang. Kalau bapak seorang bekerja wajib secara syariat ya kita menunaikan bekerja itu seperti apa. Nah ini barang siapa yang mengikuti petunjuk maka dia tidak akan pernah menderita. Tapi tidak mungkin kita tahu itu mana petunjuk yang benar, mana petunjuk yang salah tanpa menuntut ilmu. Makanya thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Wajib. Dari kapan? Minal mahdi, dari buayan, ilal lahdi, sampai masuk yang nahat. Kalau mulut kita sudah disumpal dengan tanah, baru silakan, boleh tidak menuntut ilmu pensiun. Selama kita masih hidup, ya maka wajib bagi kita menuntut ilmu. Ya wajib bagi kita. Kata Imam Syafi'i apa tadi? Waman aradahuma, dan ingat, barang siapa ingin dunia dapat, alhamdulillah dunia sudah dapat. Makan 3 kali mah bisa ya kita ya, itu udah dapat dunia kata Nabi. Apalagi ini lebih ya, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man aradahuma, barang siapa yang dunia dapat, ingin akhirat dapat, ya, maka fa'alaihi bil ilmi. Maka dengan ilmunya, makanya menuntut ilmu itu wajib. Di sini ngaji cuman hari Minggu subuh 1 jam kurang, habis itu malas, ditambah ngantuk tidur, ya akhiratnya. Nah seperti itu. Maka setelah berilmu, bapak-bapak ibu-ibu, baru bertaufik. Nah, di sini namanya taufik ada. Apa arti taufik? Taufik itu diambil dari kata wafaqa yuwafiqu taufik, ya artinya menyepakatkan. Ya, ini jalan kita nih, belok-belok. Ya, ini jalan Allah lurus. Ketika kita menyepakatkan jalan kita dengan jalan Allah, itulah orang yang bertaufik. Makanya kalau ada orang bertanya, Pak Ustadz, apakah saya ini sudah bertaufik? Ya lihat sejauh mana kita menyepakatkan jalan kita dengan jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis itu bertaufik, dan barang siapa yang dia mengikuti petunjuk kan mengikuti. Jadi kita bertaufik menyepakatkan jalan dengan jalan Allah, maka kita tidak akan pernah menderita. Nah ini ya janji Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Kata para ulama ahli tafsir, kalau kita ya ingin bahagia dunia dan akhirat, amalkan 4 amalan ini. Yang pertama, menjadi orang yang melazimkan doa minimal bismillah, minimal ya ketika kita mau berbuat kebaikan, atau lebih-lebih ada doa-doa khusus kita hafal, itu lebih bagus lagi. Makanya para ulama bikin kita balaga. Kemudian yang kedua, menjadi orang yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Walaupun orang tua kita sudah meninggal dunia, apa ciri baktinya? Kata para ulama, ciri baktinya setiap selesai sholat kita mendoakan kedua orang tua kita. Ciri bakti kita kepada kedua orang tua, minimal setahun sekali ziarah ke kuburannya. Karena Nabi SAW ala kulli rasi haulin ziarah. Rasulullah SAW itu minimal satu tahun sekali ke kuburan Uhud ziarah. Rasul itu dari Madinah ke Uhud berapa kilo? Saya belum pernah ke sana. Itu jauh ya, makanya Nabi itu setahun sekali. Di dalam sini atau baca tafsirnya. Kemudian apa? Kata Nabi SAW ini ayatnya, salamun alaikum bima sobatum wa ni'ma uqbadda. Ya. Apa kata Ibnu Katsir diantaranya? Nabi wafat diteruskan oleh Abu Bakar, ziarah setahun sekali. Abu Bakar wafat diteruskan oleh Umar, ziarah setahun sekali. Umar wafat diteruskan oleh Ali dan diteruskan oleh para sahabat lainnya. Inilah dalil diantaranya dianjurkannya ziarah kubur selain melembutkan hati dan minat kepada kematian.
Jatuhkan sekali. Apalagi kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi di dalam kitabnya Ar-Ruh, ista'nasa ahlul kuburi li ziyarati ahli. Ya, penghuni kubur itu bergembira karena diziarahi oleh keluarganya. Nah, di antaranya kita datang ke kuburan, assalamualaikum ya ahli diyar, minal mu'minina wal mu'minat, wa inna insyaallah bikum lahiqun dan sebagainya. Malahan Nabi SAW itu seminggu sekali ke kuburan Baqi. Karena dari rumah Madinah ke Baqi katanya dekat ya. Nah, dekat. Karena dekat tuh. Kalau kita nih, udah berapa lama bapak-bapak ziarah kubur, sudah ziarah kubur. Sunnah Rasul ini, yang jangan itu menyembah kuburan, ziarah kubur boleh. Karena kata Nabi SAW, fazuruha, silahkan sekarang ziarah kubur. Fa innaha, karena ziarah kubur itu tirikul qalba wa tudzakirul maut, melembutkan hati dan mengingatkan kepada kematian. Itu berbakti kita kepada kedua orang tua, di antaranya bersedekah atas nama orang tua. Kemudian yang ketiga yaitu menjadi ahlul Quran. Silahkan dari sekarang ya di manage waktunya membaca, menghafal. Nah, kalau bisa nanti ya biasanya dibimbing sama Ustaz bacaan dulu, habis itu sambil nambah hafalannya biasanya ya sepaket ya Ustaz ya. Kemudian yang keempat menjadi orang yang mengikuti petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam bishawab. Karena saya udah jam 6 kurang 5 menit. Ya, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Kita tutup dengan kibaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.